Mari kita tundukkan kepala saudara, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menerjemahkan setiap kata kalimat firman Allah, agar kita datang ke sini kita tidak pulang dengan kosong. Kita datang ke sini kita pulang mengalami keubahan. Kita boleh dijamah oleh firman Allah di tengah masa yang susah ini. Kita tidak saja membutuhkan roti jasmani, tapi yang sangat penting adalah roti rohani. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan di saat pagi ini. Roh Kudus, guru besarku yang agung, Engkau saja yang mengajar hamba-Mu berkata-kata Tuhan. Jangan karena kepandaian, pengalaman dengan segala macam kekuatan dan kemampuan, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan, kami boleh mendengar akan suara hati-Mu yang Kau nyatakan lewat pernyataan firman-Mu saat pagi ini Tuhan. Kami lalukan segala pikiran perasaan yang tidak sejalan dengan firman Allah. Kami tolak segala kuasa iblis setan yang turut campur tangan, kami patahkan, hancurkan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, patahkan tipu daya iblis. Kami buka hati, kami sambut kehadiran-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kemurahan Tuhan juga lah yang membuat kita bisa ada sampai pada jam pagi ini. Tidak ada kekuatan manusia saudaraku yang dapat mempertahankan kehidupan kita kalau kita masih ada sampai hari ini. Saudara, saya berkata berulang-ulang lewat firman Tuhan, bahkan minggu yang lalu kita boleh dengar firman Tuhan. Janganlah di tengah kesulitan kita membuat semakin jadi sulit karena kebodohan kita. Janganlah kita memakai pikiran, cara kita, seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup menolong saudara dan saya. Tetapi saya yakin dan percaya, pagi hari ini salam sejahtera buat saudara sekalian, salam damai sejahtera buat saudara yang ada yang menonton di rumah, di mana saja, bahkan di mana saja di Pulau Jawa, Pulau Bali, bahkan sudah di Makassar maupun di Manado, bahkan mungkin di Pulau di Riau, Batam, bahkan Singapura yang menyaksikan dan menonton siaran ini. Saudara dengar, firman Tuhanlah kekuatan kita sekalian. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan pagi ini, Tuhan memberikan saya tema perang yang tidak akan berakhir. Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini diambil dengan tema perang yang tidak akan berakhir, yang terambil dari dalam kitab Kejadian, dari kitab Kejadian ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, firman Tuhan terambil dari dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Mari saudara, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan ini dan saya akan membacakannya kepada saudara. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perhatikan baik-baik. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya perlu mengulangi firman Tuhan supaya saudara bisa termeterai di hati saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sepintas lalu kita membaca dalam kitab Kejadian, dalam ayat firman Tuhan, hanya satu ayat saudara.
Kalau orang Kristen terlalu banyak baca Alkitab, tetapi satu pun ayat tidak melakukan, sia-sia belaka, saudara. Kita cuma membanggakan banyaknya ayat, membanggakan Alkitab kita. Sebab ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak Pendeta, kalau firman ini sudah tidak ada, bagaimana? Bahkan kemarin ada yang bertanya kepada saya, bagaimana jika aplikasi Alkitab di Google Play Store, di internet sudah dihapus oleh Gubernur Sumatera Barat? Saya berkata, mau hapus ke, mau dibakar ke, itu bagi saya tidak persoalan. Saya punya ipar, sudah berapa kali membakar Alkitab. Saya tidak persoalkan itu. Yang persoalan utama adalah, yang kita persoalkan adalah, apakah Alkitab sudah menjadi jalan hidup saudara? Sebab kitab Amos dan kitab Daniel berkata, satu kali kelak sebelum Tuhan Yesus datang, firman ini, Injil ini akan diangkat dan disembunyikan. Persoalannya sekarang, saudara, kita duduk pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Saudara mendengar khotbah pagi hari ini dimanapun saudara berada. Anak cucumu perhatikan baik firman Tuhan ini. Saudara, tidak sekedar kita duduk di dalam gereja untuk mendengarkan firman. Sebab sudah sekian lama kita jadi Kristen. Sekian lama kita mendengarkan firman. Terlalu banyak sudah kita mendengarkan arahan daripada hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penginjil dan sebagainya. Tetapi saudaraku, sampai hari ini, berapa banyak dari orang Kristen yang duduk dalam gereja, bahkan yang tidak ke gereja lebih-lebih. Saya ulang, sebab sampai hari ini, berapa banyak dari kita orang Kristen yang duduk dalam gereja, aktivis gereja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saya berikan penekanan, yang mendengarkan firman Tuhan, saudara yang mendengarkan khotbah di rumah dimanapun saudara berada. Learn to me. Dengarkan aku katakan. Banyak orang Kristen yang tidak pernah menyadari. Bahkan mungkin saudara yang sedang mendengarkan firman tidak pernah menyadari akan kalimat firman ini. Hanya sepintas lalu kita baca. Tapi saudara perlu tahu, perkataan ini banyak kali kita orang Kristen tidak menyadari. Telah menjadi satu permusuhan sepanjang hidup antara manusia dengan iblis. Mungkin saudara senang, tapi saya ingin berkata kepada saudara, jangan senang dulu kalau saudara belum dengar penjelasan firman Allah. Sebab terlalu banyak hari-hari ini saya mendengar banyak orang Kristen menengking iblis, menengking setan. Dengarkan, Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan ini, bukan Anda, bukan saya. Tuhan sendiri sejak pertama manusia jatuh dalam dosa, Allah telah menetapkan permusuhan ini akan terjadi sepanjang hidup. Tidakkah Anda renungkan ini? Tidakkah Anda perhitungkan perkataan Tuhan ini? Sangat mengerikan. Bukan pendeta yang katakan, bukan nabi-nabi yang mengatakan, bukan rasul yang mengatakan, bukan orang berpengaruh yang mengatakan, tapi Tuhan yang mengatakan. Dia yang menetapkan permusuhan ini antara manusia dengan iblis. Betapa bangga bukan? Berapa banyak para pendeta menengking iblis. Tapi berapa banyak pendeta hari-hari ini jatuh di hadapan Tuhan. Jatuh dalam persinahan, jatuh dalam keuangan, jatuh dalam segala macam praktek-praktek duniawi. Tidak lagi melayani dengan sepenuh hati, tapi melayani dengan mengarahkan hati dan pikiran kepada uang, mamon. Berapa banyak di masa pandemik ini pendeta-pendeta kehilangan pegangan karena jemaat tidak datang, tidak ada persembahan, tidak ada kolekte, gemetar. Kita sedang melihat keaslian pelayanan di akhir zaman. Saya sedang berusaha dengan istri saya, dalam susah kami masih bisa membagi apa yang kami miliki kepada orang susah. Bukan tunggu limpah dulu. Kalau saudara memberi dari kelimpahan orang, dunia juga bisa.
Tapi yang disebut dengan memberi adalah memberi ketika saudara tidak punya yang bisa saudara beri. Itu memang sangat berharga di mata Tuhan. Apa kata Tuhan? Buka telinga dua saudara baik-baik. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah yang menetapkan, bukan pendeta ini. Tuhan yang menetapkan permusuhan ini, bukan gereja. Gereja mulai kebingungan menghadapi perkataan Tuhan di akhir zaman. Apalagi saya boleh berkata kepada saudara, terakhir sebelum Yesus datang, iblis akan memiliki upaya yang terakhir untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. Dengar baik-baik. Saudara-saudara rasakan bagaimana hampir 3 bulan kita tidak beribadah. Apakah saudara tidak sadar ini? Satu hal yang perlu kita waspada, iblis akan terus berusaha untuk menghentikan rencana Allah. Berapa banyak orang Kristen mengerti ini? Berapa banyak pendeta mengerti ini? Jangan kita mengkhotbahkan kepada jemaat hanya soal berkat mujizat, seolah-olah Tuhan itu buta, mungkin bodoh Tuhan itu, sehingga Tuhan tidak mengerti keperluan dan kebutuhan saudara dan saya. Dia menciptakan Anda dan saya dengan hidung, dengan tiupan mulutnya. Masa dia tidak tahu kita punya keperluan? Dia akan mulai menghentikan pekerjaan Tuhan di hari-hari terakhir. Dengarkan supaya saudara berjaga-jaga dan waspada. Secara besar-besaran, Alkitab berkata di kitab Wahyu, setelah kunci jurang maut dibuka, dia keluar dan dia mulai menghancurkan. Kalau boleh orang kudus pun dihancurkan. Saudara tidak merasa ngeri? Saya gemetar saudara merenungkan firman ini. Kalau cuma jadi Kristen biasa, datang duduk dalam gereja, pulang, datang dalam gereja, pulang, tidak mengalami perubahan, tidak mau hidup seperti Yesus hidup, lebih baik cari gereja lain. Pastikan sebelum Yesus datang, hidupku harus berubah sama seperti Yesus. Cari pendeta lain yang bisa menyenangkan saudara punya hati, yang bisa berdiam ketika saudara bikin dosa. Tutup mata pendeta itu. Nanti saudara dengan pendeta itu dihukum sama-sama masuk lautan api menyala-nyala. Secara besar-besaran. Untuk kalau bisa menjatuhkan orang kudus. Dengarkan, Wahyu berkata, kitab Wahyu pasal-pasal terakhir berkata, setelah pintu kunci jurang maut dibuka, dia akan mulai turun dengan seluruh kekuatan penuh, secara besar-besaran, untuk menghancurkan orang Kristen, menggagalkan rencana Allah, menghentikan pekerjaan Tuhan. Dengar, jangan hanya dengar, simpan, pikirkan. Kalau ini kita hadapi COVID-19 saja, BLT tidak turun, saudara sudah marah-marah. Haleluya. Saya sampai sekarang tidak mengharapkan BLT. Memang BLT juga saya punya bantuan langsung Tuhan. Nggak usah tunai-tunai. Kita terima tunai di dunia, di surga tidak tunai lagi. Haleluya. Kalau BLT belum terima, saudara mulai gelisah. Wah, apa ini? RT ini, RW ini, lurah, semua disalahkan. Haleluya. Duduk tenang dan haraplah Tuhan. Saudaraku, secara besar-besaran iblis akan mengocok kehidupan orang Kristen. Dia berusaha menghentikan pekerjaan Tuhan. Kalau bisa, menjatuhkan orang-orang kudus. Dia akan keluar dengan kekuatan penuh. Kalau bisa, orang kudus. Saudara sudah lihat berapa banyak pendeta-pendeta jatuh sekarang?
Saya melihat di media sosial, pendeta dengan pendeta saling bertengkar satu dengan yang lain, saling menuding satu dengan yang lain. Sangat memalukan. Kata Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Tidak luput saudara punya anak dan cucu, kalau tidak sungguh-sungguh dididik mendekat kepada Tuhan, saudara akan meneteskan air mata di hari tua. Ini ketetapan Tuhan, bukan kemauan pendeta, bukan mau gereja. Gereja kebingungan menghadapi ketetapan Tuhan ini. Lalu para hamba Tuhan bermasa bodoh memperhatikan janji bahkan ketetapan ini, seolah-olah tidak ada efeknya. Sudah berapa banyak rumah tangga Kristen hancur karena ketetapan ini? Sudah berapa banyak anak-anak muda Kristen yang hamil di luar nikah sekarang ini? Haruskah kita tutup mata? Saudaraku, ini bukan sekedar permusuhan biasa, tapi permusuhan yang sudah ditetapkan dari Taman Eden. Sungguh betapa mengerikan jika setiap orang Kristen tidak menyadari bahwa selama ini hidup kita dan anak cucu kita akan terus diperhadapkan dengan peperangan ini, permusuhan ini. Sangat mengerikan kalau saudara lupa atau kita tidak sadar bahwa anak dan cucu kita akan terus diperhadapkan seumur hidup dengan permusuhan ini. Karena ini ketetapan Tuhan, tidak bisa dirubah. Ngeri saudara. Kalau cuma jadi Kristen biasa, datang ke gereja, capek-capek bawa kolekte, habis uang, pulang, tidak jadi, tidak mengalami perubahan, percuma. Sia-sia ke gereja. Sekian tahun kita jadi Kristen, tidak pernah mengalami perubahan, peningkatan rohani. Kita sudah harus berhidup seperti yang Yesus katakan, hendaklah kamu kudus sebagaimana Bapakku juga kudus. Sempurnalah kamu sebab aku juga sempurna. Sepanjang hidup kita dan anak cucu kita, kita sedang berhadapan dengan peperangan sepanjang hidup. Jangan lupa saudaraku, sejak manusia jatuh di Taman Eden, sejak saat itu Allah telah menetapkan permusuhan ini. Musuh besar iblis adalah saudara dan saya. Tetapi orang Kristen merasa bahwa iblis adalah musuh yang ringan, lalu ditengking tiap minggu. Mengerikan saudara. Kalau saya berbicara ini mengerikan, gemetar saya. Kalau saudara berdoa, saudara tengking iblis, pikir-pikir dulu baik-baik. Kalau saudara punya rohani tidak lebih baik. Iblis pernah berkata, Yesus aku tahu, Rasul Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Mengerikan bukan? Kalau kita tidak mulai menyadari dari sekarang bahwa sejak Taman Eden, permusuhan ini, kita sedang berada dalam satu peperangan panjang sepanjang hidup, peperangan besar. Bahkan pernyataan Tuhan ini bisa menjadi bayang-bayang kesuraman bagi gereja Tuhan. Jika iman Kristen hanya sekedar masuk keluar gereja tanpa mengalami pertumbuhan sampai dewasa. Kalau kita sekedar hanya duduk dengar. Rasul Paulus berkata dalam kitab Efesus pasal 6, kita harus kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita ini, atau kita sedang berperang. Dengarkan, saya perlambat supaya saudara dapat menangkap. Kita sedang berperang melawan tipu muslihat musuh.
Iblis dia punya tipu muslihat melebihi kepintaran manusia. Kata kitab Efesus, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat menyelesaikan peperangan dan pertandingan ini. Anak-anakku yang masih muda, para pemuda dimanapun Anda berada, saudara sudah dengar peringatan corona? Anak-anak dan orang tua usia 60 tahun ke atas sangat rentan mati karena corona. Saya sudah di atas 60. Saya sudah berkata kepada saudara, saya sudah siap mati. Kalau Tuhan panggil saya hari ini, saya bersyukur. Saya akan menggandeng tangan Bapakku di sorga pulang, masuk ke rumah Bapak. Tapi ada satu bayang-bayang ketakutan. Kalau aku datang ke sana tanpa membawa saudara, Tuhan akan menuntut sesuatu daripadaku. Kalau cuma berkhotbah menyenangkan kuping saudara, saya berdosa, saudara. Anak-anakku yang masih muda yang dengar dimanapun, jangan menganggap enteng peringatan dan ketetapan Tuhan ini. Kita sedang berada dalam peperangan besar sepanjang hidup. Tidakkah Anda mengenakan ikat pinggang yang kuat? Kita sedang berperang bukan melawan musuh yang biasa-biasa. Dengarkan. Sejak Tuhan menetapkan pernyataan ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Sudahkah Anda pastikan bahwa anak-anakmu sudah punya rohani yang cukup kuat? Betapa tidak banyak orang tua akan menangis melihat anak-anak punya kelakuan di luar tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia ke gereja juga, dia berdoa juga, dia menyanyi haleluya juga, tetapi tidak ada sikap untuk mendidik anak-anak. Tidak ada sikap dan keputusan untuk mengarahkan anak-anak kepada hidup takut akan Tuhan. Saya punya doa, tidak pernah mungkin itu nafas saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan kesempatan kepada anakku mendidik cucu-cucuku, agar mereka hormat akan orang tua, takut akan Tuhan. Sekalipun cerdas dan pintar, tapi kalau tidak menghormati orang tua, kalau tidak takut akan Tuhan, apalah artinya doktor, apalah artinya profesor. Saya lihat di media sosial dokter-dokter teologi bertengkar sekarang. Tipu muslihat iblis ini perlu diperhitungkan dengan matang. Kalau saudara tidak mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, senjata Allah itu banyak, saudara. Bukan saja iman, pergunakanlah iman, bukan. Tapi yang terutama adalah hidup suci dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Kejahatan itu ada banyak, kejahatan mata, kejahatan telinga, kejahatan mulut, kejahatan hati yang paling perlu. Kalau kita punya kejahatan mulut bisa dilihat, tapi kejahatan hati siapa yang bisa lihat? Perlu diselesaikan sebelum Tuhan datang. Jangan anggap enteng, saudaraku. Saya berbicara ini karena saya mengasihi saudara, bukan membenci saudara. Saya rindu kalau saudara dapat mengerti firman ini. Berkali-kali lewat khotbah di mimbar saya berkata, betapa rindu hatiku menggandeng tangan saudara, menggandeng tangan anak-anakmu dan cucu-cucuku. Sama-sama kita datang menghampiri Bapa di sorga, masuk pintu gerbang sorga, mengamenkan janjinya. Dia menunggu kita. Saya rindu menggandeng tanganmu kalau engkau sudah siap. Tapi betapa bahagia, betapa kecewa, betapa pedih hati ketika saya mau gandeng tangan saudara. Saudara seperti Lot, ketika Tuhan tarik dia mau keluar dari Sodom dan Gomora, betapa susahnya. Karena dia sudah mencintai Sodom dan Gomora melebihi ketetapan firman Tuhan. Ingat pertandingan ini akan sangat menentukan. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan pertandingan ini, jika saudara tidak dapat menyelesaikan dan memenangkan peperangan ini, sangat disayangkan kita tidak ketemu dengan Bapa di sorga. Karena ini ketetapan Tuhan. Lalu ada satu pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan permusuhan ini? Supaya, dengar baik-baik, mengapa Tuhan mengadakan ketetapan ini?
Mengapa Tuhan membiarkan iblis terus mengocok hidup manusia? Mengapa Tuhan memberikan iblis terus mencobai kehidupan manusia? Alkitab berkata, saya katakan saudara, supaya betapa penting, dengarkan, betapa pentingnya peperangan ini akan menentukan nasib Anda dan saya sebagai manusia. Anda yang dengar di rumah dimanapun dengar, betapa pentingnya peperangan ini. Penting sekali. Sebab ini sangat menentukan, akan menentukan manusia, Anda dan saya sebagai ciptaan Allah. Nanti akan jadi serupa dengan dia ataukah masuk neraka. Itu dua pilihan. Allah izinkan peperangan ini. Peperangan ini begitu penting dan begitu harus dihargai. Allah izinkan supaya manusia ciptaan Allah, Anda dan saya, kelak nanti bisa jadi serupa dengan dia atau masuk neraka. Mengerikan, bukan? Kita berpikir ini hal biasa, tapi ini bukan hal biasa, saudaraku. Di sini terkadang saya merenungkan, apakah Anda dan saya sadar atau tidak? Berapa banyak yang saudara datang ke gereja, masuk tiap minggu, jadi kebiasaan. Saya bukan sekedar jadi pendeta. Saya bilang buat Tuhan, kalau saya sekedar jadi pendeta berkhotbah menyenangkan saudara, lebih baik saya jadi pegawai negeri. Lebih baik. Atau saya bekerja di swasta, ijazahku masih mendukung saya kok. Kalau cuma sekedar masuk keluar gereja, apakah saudara sadar atau tidak bahwa Anda dan saya sekarang ini sedang berada dalam peperangan? 3 bulan saja peperangan. BLT terlambat saja saudara sudah mulai ngomel-ngomel. Nggak usah salahkan Jokowi, nggak usah. Kita perang sekarang. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Kita mesti hidup benar-benar berkenan kepada Tuhan dari hari ke hari, minggu, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap sikap dan perbuatan. Saudara pikir hidup saudara itu enteng-enteng saja? Silakan saja. Kita sudah lihat 3 bulan masuk pandemi COVID-19, sudah ratusan ribu korban jatuh. Saya melihat sudah 400.000 lebih korban jiwa melayang, nyawa manusia seperti tai. Anda tidak berpikir, kalau Anda tidak berhati-hati dengan kebenaran firman, jangan-jangan ada di antara kita yang dijemput dengan corona. Saya tidak menuntut, saya malah berdoa, Tuhan tutup bungkus dengan darah. Tapi kalau Anda tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, siapa yang melindungi Anda? Kalau cuma 600.000 bantuan BLT cuma 3 bulan, nanti bisakah menjamin kita masuk surga? Nah, bukan saya tidak menginginkan. Kalau dikasih, ya puji Tuhan. Kalau tidak dikasih, haleluya. Haleluya. Saya sampai sekarang tidak dikasih. Saya tidak. Di sebelah rumah datang sama saya bilang tidak usah ribut. Bersandarlah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara bisa lihat banyak orang kalau datang terima BLT, mukanya persis setan semua, marah-marah. Marah-marah. Tegal. Coba kasih rapid test di kepala mereka. Tensi 38 lebih, corona. Gara-gara emosi, tensi naik, suhu badan naik, langsung diisolasi. Kita manusia terbatas. Tuhan telah menyatakan permusuhan ini. Jika kita tidak hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan,
saudara dan saya tidak akan ketemu di pintu sorga bersama dengan Bapa di sorga. Kalian yang masih muda dengar baik-baik. Saya tidak tahu berapa umurmu yang masih Tuhan kasih. Kalau kita ambil firman Allah, Alkitab berkata cuma 70 tahun itu janji Tuhan. Saya bilang, Tuhan tinggal sekian tahun lagi, berapa tahun hidup di jari saya, Tuhan kasih waktu buat saya. Tapi saya merindu di sisa waktu yang Tuhan masih ada, berikan saya kesempatan untuk berubah. Untuk berubah. Betapa rinduku hidup berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa ketemu di garis akhir kalau cuma jadi stempel Kristen. Gerejamu mewah dengan segala macam fasilitas, di sorga lebih daripada semua itu. Saya berkata kepada Tuhan, bukan gedung yang dilihat oleh Tuhan, tapi gedung rohanimu. Dapatkah saudara pastikan berjumpa di garis akhir? Anak-anakku, remaja pemuda, saudara yang sudah berumah tangga tapi masih umur muda, masih umur 40-50 ke bawah. Jangan pikir umurmu masih panjang. Kita tidak tahu habis corona ini Tuhan datang, kita tidak tahu. Orang sedang bertanya, kapankah habis berakhir corona? Di Padang, di Sumatera Barat diperpanjang sampai 30 Juni. Lalu anak-anak sekolah sudah diwanti-wanti. Mereka sekolah tahun 21. Aduh Tuhan, betapa mengerikan. Cucu saya sudah tanya, kapan sekolah? Kapan sekolah, Opa? Saya bilang sekolah sama Tuhan Yesus saja. Lebih sempurna. Haleluya. Mengapa saya katakan kita tidak akan bertemu dengan di garis akhir? Mengapa saya katakan peperangan ini begitu penting? Karena sangat menentukan. Akan menentukan Anda dan saya akan menjadi serupa dengan Yesus atau dilempar ke neraka. Dua pilihan, tinggal Anda pilih. Sebab sampai pada hari ini, peperangan ini telah banyak memakan korban. Telah banyak memakan korban, rumah tangga berantakan, hancur di tengah jalan. Kehidupan muda-mudi yang hidup bebas. Caranya Tuhan kasih virus corona supaya manusia tidak bebas. Siapa yang bisa menghentikan kebebasan manusia? Virus corona. Berdekatan aja tidak boleh. Jarak 1 meter paling sedikit, harus 1 meter lebih. Jadi kalau saudara duduk di sini, lebih kurang dari 1 meter, kasih lebih rentang sedikit. Tidak ada yang bisa membatasi, menghentikan kebebasan Anda dan saya, hanya Tuhan. Saya bersyukur buat Tuhan untuk virus corona ini. Bukan saya berkata, oh Tuhan terima kasih buat Tuhan. Bukan, karena dengan ini manusia mulai tahu apa arti kebebasan dan kebersihan, apa artinya kebersihan dan kesehatan. Sekarang kemana-mana mesti cuci tangan. Tapi kita lupa, kemana-mana tidak pernah cuci hati kan? Cuci lidah. Lidah itu dicuci. Jangan sembarang ngomong. Cuci muka, cuci tangan bersih. Tapi hati tidak pernah dicuci. Mengerikan itu. Kita perang dengan iblis, kita lupa kita punya diri. Ketahanan tubuh. Lalu pemerintah berkata, perhatikan imun tubuhmu. Ketahanan tubuhmu. Sudah lupa ketahanan rohanimu. Kita terus sibuk dengan yang jasmani. Sudah duduk menjahit sampai jam 2 malam, lupa berdoa. Orang punya jahitan, terima terus. Uang masuk terus. Perpuluhan lupa. Lupa. Masuk terus. Orang Kristen punya kesukaan itu lebih bagus masuk daripada keluar. Saya ngomong ini bukan berarti saya tidak punya uang. Saya sudah buktikan kepada saudara. Di tengah kesusahan saya masih bisa memberi kepada saudara-saudara yang kurang. Saudaraku, peperangan ini begitu penting. Kalau orang Kristen masih main-main, hidup biasa-biasa saja, ke gereja biasa-biasa saja, tanpa mempertimbangkan kesiapan rohani dalam menghadapi peperangan ini, saya khawatir
berakhirnya corona ini, kalau berakhir, kalau tidak. Saudara sudah dengar sekarang di Korea, gelombang kedua corona mulai berjalan. Gelombang pertama sudah lewat, sekarang gelombang kedua. Korea Selatan masuk, Cina masuk. Gemetar. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Banyak orang Kristen kita buktikan kok di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kehilangan kekuatan, kehilangan kesukaan, kehilangan pengharapan. Untung saya punya Tuhan yang hidup. Banyak yang berjalan bukan menurut firman lagi, tapi berjalan menurut pikiran dan kehendak diri sendiri. Bahkan yang paling parah adalah orang Kristen bisa berjalan mengikuti arus zaman. Zaman bergaya, kita juga bergaya. Zaman pakai lipstik merah-merah, coklat-coklat, hijau-hijau, kita ikut juga coklat-coklat, hijau-hijau. Semua, mulai dari rambut sampai sepatu semua sama warna. Kalau dia punya tas warna merah, bibirnya merah. Kalau dia punya sepatu warna coklat, pasti bibirnya coklat. Jadi sepatu dengan bibir sudah sama. Haleluya. Mengerikan, manusia punya sepatu dengan bibirnya sudah sama. Sudah mulai stres. Stres zaman akhir. Sudah ada perhatikan pulang di cermin. Lihat sepatumu dan lihat bibirmu di cermin. Sama kan? Kalau sama, engkau termasuk orang di antara yang saya sebutkan tadi. Stres. Kurang-kuranglah sedikit. Haleluya. Ngeri sudah. Banyak yang kehilangan arah. Tidak punya pengharapan, tidak lagi punya harapan dan semangat. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kepada kita sekalian. Dengarkan baik-baik. Anda pun perlu diingatkan. Setiap Anda berdiri melayani di altar ini, setiap kali Anda diberikan kepercayaan melayani di altar ini, dengarkan warning ini, saya berikan warning, peringatan. Saya tiap kali berkhotbah, saya diingatkan Tuhan, kau sedang berperang. Mengerikan. Anda setiap kali melayani apapun yang diberikan kepercayaan pelayanan, Anda dan saya sedang berperang. Tapi kita lupa. Sering kita lupa. Jangan saudara lalai. Setiap kali kita berdiri melayani, apapun yang Anda dipercayakan pelayanan, apapun terkecil, jangan sampai Anda meremehkan musuhmu. Saya perlu peringatkan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Silakan Anda meremehkan peringatan Tuhan ini. Tapi saya memberikan warning kepada orang Kristen dari atas mimbar. Anda yang mendengarkan khotbah ini, saya boleh bertanya, kalau selesai semua pencobaan yang Tuhan berikan, Anda menang atau kalah? Akan menjadi serupa dengan Yesus atau masuk neraka atau jatuh di perjalanan? Salahkah saya memperingatkan ini? Setiap kali saya memperingatkan Anda, saya pun diperingatkan. Setiap kali saya berdiri, saya begitu rasa gemetar, Tuhan, musuhku sedang mengawasi aku. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka diincar. Pernah orang tua Kristen anggap ini hal biasa. Anak-anak muda yang duduk dengar firman, saya peringatkan. Jangan menganggap remeh musuh Anda. Yakinkah Anda
bahwa anak-anakmu bisa menang menghadapi peperangan ini? Pastikan, kalau tidak, engkau akan menangis di hari itu sampai mati. Siapa tidak menangis ketika melihat anak dan cucunya hidup bertentangan dengan kebenaran? Kenal baik-baik musuh saudara. Kenal baik-baik lawan Anda. Lawan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak bisa diganti. Ini bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Dengar baik-baik. Ini bukan musuh yang mudah dikalahkan. Yang Anda duduk dengar firman. Ini masa pandemi COVID-19. Ini bukan virus yang mudah diobati. Baru virus kecil. Dokter siapa di dunia yang sekarang bisa? Untuk menemukan vaksin ini butuh 4-5 tahun. Belum sampai 5 tahun vaksin mau keluar, sudah jutaan orang mati. Kemarin saya mendengar lewat media massa, lewat televisi, kalau pemerintah mengizinkan anak-anak kita sekolah, ada 60 juta anak-anak yang akan sekolah. Kalau sampai 60 juta tertular, akan diwajibkan dalam 3 bulan akan ada 1 juta anak mati terinfeksi. Main-main ke Anda. Kenali musuh Anda baik-baik. Lawan Anda bukan lawan yang sembarangan, yang mudah ditaklukkan. Atau musuh Anda adalah musuh yang gampang dikalahkan. Kenali baik-baik. Perlu saya ingatkan, jangan andalkan semangat saja. Jangan andalkan kekuatan saja. Kekuatan dan semangatmu tidak akan dapat mengalahkan musuh ini. Iblis tidak bisa tidur 24 jam. Sahabat, engkau jahit pakaian jam 12 malam, jam 2 sudah ngantuk, mesin masih jarum tusuk tangan baru sadar. Injak dinamo terdorong, terpok. Saya cuma ingatkan, hati-hati. Kasih waktu sedikit untuk Tuhan. Amin. Ada waktu. Napasmu saudara pakai gratis kok. Sudah setengah mati, jahitan datang, terima terus. Akhirnya sampai jam 4 pagi tidak bisa tidur. Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan disiksa. Berikan kekuatanmu pada Tuhan. Sebab peperangan ini sudah direncanakan. Bukan oleh gereja, bukan oleh pendeta. Tuhan yang rencanakan dan tetapkan. Kadang saya bertanya, sampai kapankah peperangan ini Tuhan akan berakhir? Seperti Tuhan berdiam diri. Tapi Tuhan suruh saya baca lagi. Peperangan ini Tuhan tetapkan sampai kita mati. Sampai Tuhan Yesus datang baru berakhir. Anda pikir sekedar biasa-biasa jadi Kristen? No. Haruskah kita menghindari peperangan ini? Tidak bisa. Sudah ditetapkan. Alkitab berkata sebagai seorang prajurit Kristus yang sedang berperang, kita tidak perlu mempersoalkan hal-hal lahiriah. Jangan persoalkan hal-hal lahiriah. Banyak orang yang telepon saya tanya, bagaimana Om, bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang, jangan hal-hal lahiriah mempengaruhi hatimu kepada Tuhan. Jangan sampai hal-hal kesulitan ekonomi ini mengendorkan langkah Anda dan saya. Tapi turutlah kehendak Tuhan, sekalipun sulit, tapi ada jaminan. Dengarkan, Yesus pernah berkata kepada kita semua, lewatlah jalan yang sempit dan sesak itu.
Sebab banyak orang yang akan berusaha tapi banyak tidak menemukannya. Tidak banyak orang menemukan jalan itu. Kalau pagi ini saudara diberitakan, lewati kalau Tuhan suruh lewat. Sekalipun sempit, jangan bersungut. Ucap syukurlah. Sebagai seorang prajurit Kristus, kita tidak perlu mempersoalkan hal-hal lahirnya. Kita harus tetap tinggal dalam firman Tuhan. Haleluya. Peperangan ini sangat penting. Pertanyaan bagi saya, sadarkah saudara, kalau peperangan yang Tuhan tetapkan ini kelak akan menentukan masuk surga atau masuk neraka saudara? Ini Anda anggap biasa. COVID-19 3 bulan ini saja sudah mulai menentukan kita punya sikap sekarang. Jangan meremehkan peperangan ini. Jangan mengabaikan peringatan Tuhan ini. Kenali musuhmu baik-baik. Musuhmu bukan lawan sembarangan yang baru lahir baru kemarin sore. Musuhmu adalah dia datang dari sorga, dulu melayani di hadirat Allah. 6.000 tahun umur iblis. Kenali musuh Anda baik-baik. Dia bukan lawan yang gampang ditaklukkan, tidak mudah saudara. Alkitab berkata, jika rohanimu tidak lebih baik daripada dia, saudara pasti tumbang. Saya tidak mempersoalkan Yesus nanti mau datang atau tidak, saya tidak persoalkan itu. Yang saya persoalkan sekarang, siapkah Anda? Biar pulang. Baca. Alkitab sudah banyak menyebutkan kepada kita bahwa di dalam kitab Roma pasal 13, hari sudah jauh malam. Sudah hampir siang. Tanggalkanlah segala macam bentuk kejahatan. Hari sudah larut malam, sudah hampir siang. Coba saudara renungkan. Kalau Alkitab berkata, tetapi sebelum semuanya itu terjadi, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Saya tanya Anda, hari ini, tolong tanya dan buka Google, buka YouTube. Apakah Injil belum diberitakan ke seluruh dunia? Sudah. Hanya satu penggenapan, Yesus akan datang segera. Saya tidak menakuti saudara, tidak. Apakah dengan hentinya virus ini, berapa ratus, berapa juta yang akan mati lagi? Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Ingat, kita sedang berperang. Peperangan ini begitu penting, akan menentukan Anda sebagai ciptaan Allah akan serupa dengan dia ataukah masuk neraka. Lawan kita bukan sekedar lawan yang bisa gampang ditaklukkan. Sedangkan dia berkata orang suci aja akan dilawan kok. Pada masa-masa terakhir dia akan bekerja ekstra. Dia akan keluar secara besar-besaran dengan kekuatan penuh. Kalau boleh menjatuhkan dan menghancurkan orang-orang kudus. Kita harus terus bertanya kepada diri kita masing-masing tiap hari. Tanyakan pada dirimu pertanyaan ini. Menangkah saya nanti? Anak-anakku menang atau kalah? Cucuku menang atau kalah? Anda boleh senang dengar firman. Anak-anakmu tidak dengar. Anda boleh senang dengan peringatan, tapi keputusan di tangan Anda. Akan jadi serupa dengan Tuhan ataukah masuk neraka? Sudah siapkah? Kalau peperangan ini belum berakhir, kalaupun berakhir, akan tetapkah kita berdiri? Kata Efesus, setelah selesai kita melakukan sekarang, kita tetap berdiri. Akankah kita tetap berdiri ataukah kita jatuh di tengah peperangan? Iblis akan berusaha dengan sekuat tenaga
Dia akan dengan segenap dengan kekuatan besar-besaran untuk menghentikan pekerjaan Tuhan, bahkan menghentikan rencana Allah, menggagalkan. Tapi saya percaya firman Allah tidak bisa digagalkan. Pertanyaan ini mengingatkan saudara dan saya. Pagi hari ini kita dengar firman. Saudaraku, jangan pulang sebelum mengambil sikap. Sungguh gemetar saya. Betapa rindu hati saya jika saudara mengerti peringatan firman pagi hari. Betapa bahagia hati saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, betapa bahagia hati saya. Coba renungkan bagaimana anakku, bagaimana diriku, saya akan menang atau tidak. Ini peperangan ditentukan Tuhan. Ada satu pujian perlu kita ingatkan. Ku berjuang payah hingga kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi mari kita lihat kebaikanmu tak pernah habis. Saudara sudah melihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dari hidupmu. Maukah Anda menganggap enteng peringatan Tuhan ini? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya, engkau dan perempuan ini. Permusuhan dan peperangan ini Tuhan yang tetapkan, Anda tidak bisa menghindar. Pastikan sekarang pulang dari tempat ini. Tuhan, saya mau menang. Saya tidak mau kalah. Saya mau berubah. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Bisakah Tuhan menemui saudara setia? Bukan setia ke gereja, setia menyimpan firman. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah jangan hanya mulut, jangan hanya mulut. Dia tahu, dia lihat sampai ke dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi. Mari sama-sama katakan. Lihat. Tidak mungkin kalau saudara belum lihat. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Telah kulihat, katakan. Telah kulihat. Terima kasih Tuhan. Adakah saudara bisa berjuang mulai siang ini? Tetapkan di hati saudara, pulang dari tempat ini. Saudara yang mendengar khotbah ini dimanapun, putuskan sekarang. Jika engkau tidak sungguh-sungguh berjuang, hiduplah berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hatinya tiap saat. Saya tidak yakin kalau saudara tidak sungguh-sungguh, mungkin pulang dari ini ada yang gagal, ada yang jatuh. Tuhan tidak memanggil kita untuk gagal dan jatuh. Satu kali lagi kita angkat pujian ini. Selidiki aku. Kita akan berdoa. Selidiki aku.
kedatangan-Mu buat Tuhan. Haleluya. Yang tak pernah Bapa Tuhan, terima kasih. Sering kali kami hanya biasa-biasa ke gereja Tuhan. Tidak ada semangat untuk berjuang. Sementara kami baru sadar kami sedang menghadapi musuh yang tidak gampang dikalahkan Tuhan. Lawan yang tidak mudah ditaklukkan. Jika kami tidak sungguh-sungguh bersandar dan hidup seperti Engkau Tuhan, akan ada kegagalan dan kejatuhan. Ampuni kebodohan kami selama ini Tuhan. Sekian lama kami dengar firman, sekian lama kami jadi Kristen, mata hati kami dibutakan oleh iblis ya Tuhan. Tapi pagi hari firman-Mu menyadarkan kami. Kembalikan kami Tuhan kepada kebenaran ini, agar kami boleh menang dalam setiap pergumulan dan pencobaan. Dan pada akhirnya kami akan berjumpa dengan Bapa di sorga. Sungguh Tuhan, hamba-Mu rindu menggandeng tangan saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, untuk boleh kelak Yesus datang kami boleh bersama-sama berhadapan dan bergandeng tangan dengan Dia, masuk di rumah Bapa yang kekal. Meteraikan firman di hati kami semua ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkatilah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ini, dan bawa kami pulang dengan hidup yang sudah diobatkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.